Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu macet? Seolah rezeki hanya menatapmu dari kejauhan, tapi tak pernah benar-benar datang menghampiri? Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berusaha, tapi entah kenapa, selalu ada dinding tak terlihat yang menahanmu. Seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang menutup aliran itu. Dan setiap malam kamu bertanya dalam hati, mengapa tidak mengalir padaku seperti mengalir pada orang lain? Kamu melihat orang lain sukses. Kamu melihat mereka tersenyum, bebas, berkelimpahan. Dan kamu pun tersenyum, tapi hanya di luar. Di dalam ada suara kecil yang berbisik, "Kapan giliranku?" Suara itu lirih. Kadang kamu menolaknya, kadang kamu memeluknya. Tapi ia tetap ada. Ia adalah saksi bisu dari perjuanganmu. Perjuangan untuk hidup layak, untuk memberi pada orang yang kamu cintai, untuk merasa cukup. Tapi, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa rezekimu dibatasi oleh dunia luar? Atau, mungkinkah sebenarnya yang membatasi adalah dunia dalammu sendiri? Pikirkan sejenak. Setiap keyakinan, setiap kata yang kamu ucapkan adalah doa yang dikirim ke semesta. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," semesta mengangguk dan berkata, "Baik, engkau takkan bisa." Setiap kali kamu berkata, "Aku miskin," semesta menjawab, "Baik, kemiskinan akan menjadi temanmu." Dan disitulah letak rahasianya. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat diwujudkan. Kata-kata itu bukan sekadar kutipan, itu adalah hukum. Hukum yang bekerja tak peduli apakah kamu menyadarinya atau tidak. Dan di balik hukum itu, ada satu kalimat sakti. Kalimat yang bisa membuka aliran uang tanpa henti. Tapi sebelum kamu tahu kalimat itu, kamu harus memahami mengapa selama ini aliran itu tertutup. Bayangkan pikiranmu seperti sungai. Sungai itu mengalir dengan jernih ketika tidak ada sampah, tidak ada batu besar yang menghalangi. Namun setiap kali kamu merasa takut, ragu, kecewa, atau marah, kamu melempar batu ke sungai itu. Sedikit demi sedikit arusnya terhambat. Airnya tak lagi mengalir bebas. Dan kamu mulai berpikir bahwa sungai itu telah kering. Padahal airnya masih ada. Ia tak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu membersihkan jalannya. Dan di sanalah kalimat sakti itu mulai bekerja. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita jujur dulu. Berapa kali kamu menyebut kata tidak punya? Berapa kali kamu mengeluh soal uang? Berapa kali kamu merasa iri pada orang yang lebih kaya darimu? Setiap kata itu menanam benih kemiskinan di taman batinmu sendiri. Kamu ingin pohon kemakmuran tumbuh, tapi kamu terus menyiraminya dengan air keraguan. Kamu ingin bunga rezeki mekar, tapi kamu menutupnya dari cahaya keyakinan. Itu sebabnya Napoleon Hill menekankan autosugesti, kekuatan untuk mengulang kata yang memperkuat, bukan melemahkan. Kata yang menuntun, bukan menahan. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Semesta tidak memberi uang kepada mereka yang sekadar ingin. Semesta memberi kepada mereka yang percaya bahwa mereka sudah layak menerimanya. Ada perbedaan halus di sana. Keinginan datang dari kekurangan, tapi keyakinan datang dari kelimpahan. Kamu tidak meminta karena tidak punya. Kamu bersyukur karena tahu bahwa kamu sudah punya. Begitu kamu mulai berkata pada dirimu dengan sepenuh hati, "Aku adalah magnet rezeki. Aku adalah saluran kelimpahan. Uang datang padaku dengan cara yang mudah dan tak terduga." Sesungguhnya, kamu sedang menulis ulang naskah hidupmu. Tapi tentu saja, sebagian dirimu mungkin menolak kalimat itu. Bagian yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, dalam luka masa lalu. Bagian yang pernah gagal dan kini takut berharap lagi. Namun dengarkan ini. Luka itu bukan penghalangmu. Ia adalah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sebab di balik rasa sakit,
Selalu ada panggilan dari jiwa. Jiwa yang ingin kamu bangun, yang ingin kamu percaya kembali, yang ingin kamu tahu bahwa kamu tidak kekurangan apapun, bahwa kamu bukan korban keadaan, bahwa kamu adalah pencipta. Dan di momen kamu menyadari itu, kamu akan merasakan sesuatu berubah di dalam dadamu. Sebuah getaran lembut, seolah ada aliran energi baru yang mulai bergerak. Itu adalah permulaan. Permulaan dari aliran uang tanpa henti. Tapi jangan salah, ini bukan tentang uang semata. Ini tentang energi, tentang hubunganmu dengan sumber tak terbatas. Uang hanyalah manifestasi dari keyakinan dan getaranmu. Jika kamu merasa cukup, uang akan mengalir. Jika kamu merasa takut kehilangan, uang akan menjauh. Karena uang bukan benda mati. Ia adalah energi yang merespons hatimu. Maka sebelum kamu mencari uang, temukan dulu kedamaian di dalam dirimu. Temukan rasa cukup, rasa syukur, rasa percaya bahwa rezekimu sudah dijanjikan. Dan saat kamu menyatu dengan keyakinan itu, kalimat sakti itu akan bekerja seperti sihir. Mungkin kamu bertanya, apa kalimat itu sebenarnya? Jangan terburu-buru, sebab kekuatan kalimat itu tidak hanya pada kata-katanya, tapi pada kesadaran yang membacanya. Kalimat itu sederhana, tapi sebelum diucapkan, kamu harus siap. Siap untuk melepaskan masa lalu, siap untuk memaafkan dirimu sendiri, siap untuk percaya tanpa ragu. Karena yang menghidupkan kalimat itu adalah imanmu. Dan iman adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Di sanalah keajaiban bekerja. Ketika kata iman dan perasaan bersatu, semesta bergerak. Dan kamu pun mulai menarik hal-hal yang dulu tampak mustahil. Pintu-pintu terbuka. Peluang datang. Orang-orang yang kamu butuhkan muncul di waktu yang tepat. Itulah yang disebut Napoleon Hill sebagai mastermind principle. Kekuatan koneksi antara pikiranmu dan kekuatan semesta. Tapi sekarang, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir sebelum kita melangkah ke blok berikutnya. Apakah kamu siap membiarkan kata-kata sakti itu mengalir ke dalam hidupmu? Apakah kamu siap untuk percaya, bukan dengan logika, tapi dengan jiwa? Jika ya, maka perjalanan ini baru saja dimulai, dan di blok berikutnya, aku akan membawamu menemukan kalimat itu. Kata yang mampu membuka gerbang kelimpahanmu. Sebelum kita lanjut, jika kata-kata ini menyentuh hatimu, klik tombol suka dan subscribe sekarang juga. Karena setiap kali kamu mendengarkan pesan seperti ini, kamu sedang menanam benih baru di taman jiwamu. Dan suatu hari, benih itu akan tumbuh menjadi pohon rezeki yang tak akan pernah kering. Sekarang, tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu. Biarkan setiap kata yang kau dengar menembus jauh ke dalam dirimu. Sebab, apa yang akan kamu pelajari bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah kunci. Kunci menuju pintu yang selama ini tertutup. Kita sering berpikir bahwa untuk membuka aliran uang, kita harus bekerja lebih keras, lebih lama, lebih cepat. Tapi bagaimana jika yang dibutuhkan bukan kerja lebih keras, melainkan kesadaran yang lebih dalam? Bagaimana jika rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus disadari? Napoleon Hill mengajarkan satu prinsip besar yang sering disalahpahami, autosugesti. Ia bukan sekadar afirmasi kosong. Ia adalah komunikasi langsung dengan pikiran bawah sadarmu, tempat di mana keajaiban sebenarnya dimulai. Pikiran bawah sadar itu seperti tanah. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Kalimat sakti yang akan kamu pelajari hari ini adalah benih itu. Tapi sebelum kamu menanamnya, kamu harus memahami mengapa benih itu bisa tumbuh begitu cepat dan kuat. Rahasia itu terletak pada getaran. Setiap kata, setiap pikiran, setiap emosi memiliki frekuensinya sendiri. Dan semesta selalu merespons.
frekuensi itu. Jika kamu berpikir dalam ketakutan, kamu memancarkan energi ketakutan. Jika kamu berpikir dalam kelimpahan, kamu memancarkan energi kelimpahan. Dan energi itu memantul kembali padamu, seperti gema di lembah yang luas. Kamu berkata, "Aku tidak punya uang." Dan semesta menjawab, "Baik, engkau tidak punya." Kamu berkata, "Aku selalu beruntung." Dan semesta menjawab, "Baik, engkau memang beruntung." Jadi dengarkan ini baik-baik. Kalimat sakti yang membuka aliran uang tanpa henti. Bukan mantra yang mengubah dunia di luar sana. Ia adalah kalimat yang mengubah dunia di dalam sini, di dalam dirimu sendiri. Dan kalimat itu adalah, "Aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir." Ucapkan itu perlahan. Rasakan getarannya. Bukan dengan bibirmu, tapi dengan hatimu. Katakan sekali lagi, "Aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir." Ketika kamu mengucapkannya dengan penuh kesadaran, kamu sedang menghubungkan pikiranmu dengan sumber yang tak terbatas. Kamu bukan lagi seseorang yang kekurangan. Kamu bukan lagi seseorang yang menunggu diberi. Kamu adalah saluran, pipa tempat rezeki itu mengalir dari sumber menuju kehidupanmu. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira rezeki adalah benda yang dimiliki, padahal rezeki adalah aliran. Dan aliran hanya bisa mengalir melalui saluran yang terbuka. Kamu tidak bisa menampung air di tangan yang tertutup. Begitu pula dengan rezeki. Jika hatimu tertutup oleh rasa takut, iri, atau keserakahan, aliran itu berhenti. Tapi jika kamu membuka tanganmu, membuka hatimu, membuka pikiranmu, semesta pun akan membuka jalannya. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definite chief aim, tujuan utama yang jelas. Ketika kamu tahu arah hidupmu, kamu menyatukan seluruh pikiran dan perasaanmu ke satu titik energi. Dan di saat itu, semesta mempercepat aliranmu. Namun, tujuan itu tidak bisa lahir dari keserakahan. Ia harus lahir dari kesadaran, dari niat yang murni. Karena semesta tidak memberi pada mereka yang ingin menimbun. Ia memberi pada mereka yang siap mengalirkan kembali. Coba bayangkan, sungai yang jernih dan mengalir deras. Ia memberi air ke sawah, ke ladang, ke rumah-rumah di sekitarnya. Dan karena ia terus mengalir, airnya tak pernah habis. Tapi begitu sungai itu mencoba menahan air, ia akan tergenang, membusuk, dan akhirnya mati. Begitulah juga dengan rezeki. Ia datang kepada mereka yang membiarkan energi itu terus bergerak. Kamu menerima, lalu memberi. Kamu diberkati, lalu memberkati. Dan semakin kamu memberi, semakin besar alirannya. Itulah hukum alam, hukum energi, hukum Tuhan yang tak pernah gagal. Tapi agar kalimat sakti ini bekerja, kamu harus melakukan lebih dari sekadar mengucapkannya. Kamu harus merasakannya. Setiap kali kamu bangun di pagi hari, sebelum kamu menyentuh ponsel, sebelum kamu berpikir tentang tagihan atau kerjaan, tarik napas dan ucapkan kalimat itu, "Aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir." Ulangi sambil menatap langit, seolah kamu berbicara langsung pada semesta. Bayangkan cahaya lembut turun ke atasmu, mengalir melalui kepalamu, dadamu, tanganmu, dan keluar melalui perbuatanmu, kata-katamu, senyummu. Itulah autosugesti yang sebenarnya. Ia bukan sekadar mengulang kata-kata. Ia adalah ritual kesadaran, latihan untuk membentuk ulang realitas dari dalam keluar. Sebab realitasmu bukan hasil dari keadaan, melainkan hasil dari kebiasaan berpikirmu. Jika kamu terus berpikir dalam kekurangan, kamu hanya akan melihat kekurangan di sekitarmu. Tapi begitu kamu berpikir dalam kelimpahan, tiba-tiba kamu mulai melihat peluang yang dulu tak terlihat. Orang-orang baru muncul, ide-ide datang tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap kebetulan, ternyata adalah jawaban doa yang dikirim oleh semesta. Kamu mulai memahami bahwa uang bukanlah tujuan,
tapi bahasa dari energi kehidupan. Dan energi itu mengikuti arah keyakinanmu. Bayangkan hidupmu seperti taman. Kalimat sakti ini adalah air yang menyiram tanahnya setiap hari. Setiap kali kamu mengucapkannya, kamu memberi kehidupan pada benih kemakmuran yang sudah tertanam di bawah tanah. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi percayalah, akar-akar itu sedang tumbuh. Dan suatu hari, ketika kamu bahkan tidak mengharapkannya, tunas kecil akan muncul. Itu adalah tanda bahwa kalimat itu bekerja, tapi hanya jika kamu terus menyiramnya dengan iman. Napoleon Hill menyebut faith sebagai bahan bakar utama dari semua pencapaian besar. Tanpa iman, kata hanyalah suara, tapi dengan iman, kata menjadi kekuatan pencipta. Maka saat kamu mengucapkan kalimat sakti ini, ucapkanlah dengan keyakinan yang sama seperti ketika kamu bernapas, tanpa ragu, tanpa memaksa, tanpa takut. Biarkan ia menjadi bagian dari dirimu, bagian dari ritme hidupmu, dan sesuatu yang luar biasa akan mulai terjadi. Kamu akan berhenti merasa kekurangan. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kelimpahan di sekitarmu, hal kecil tapi nyata. Senyum orang yang kamu bantu, peluang kecil yang berubah jadi pintu besar, perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang membuka saluranmu. Dan dari situlah, aliran uang yang kamu cari akan mulai bergerak. Perlahan, tapi pasti. Karena kamu tak lagi menolak, kamu mengizinkan. Kalimat sakti itu bekerja, bukan karena kata-katanya, tapi karena kamu percaya bahwa itu benar. Dan ketika kepercayaan itu bersatu dengan tindakanmu, semesta bergetar menyesuaikan frekuensimu. Kamu tak lagi melawan arus. Kamu menjadi arus itu sendiri. Sekarang kamu sudah tahu kalimat itu. Kamu sudah merasakan kekuatannya di dalam hati. Tapi disinilah banyak orang berhenti. Mereka mengucapkannya sekali, 2 kali, 3 kali, lalu menyerah. Karena mereka tidak melihat hasil seketika. Padahal, setiap kata sakti membutuhkan satu bahan yang paling sulit ditemukan, disiplin batin. Napoleon Hill berkata, disiplin adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Kamu boleh punya keinginan yang membara. Kamu boleh mengulang afirmasi setiap hari. Tapi tanpa disiplin, semuanya akan menguap seperti kabut di pagi hari. Kamu harus belajar untuk bertahan, untuk terus mengucapkan, bahkan ketika realitas tampak berlawanan, untuk tetap percaya, bahkan ketika rekeningmu masih kosong, untuk tetap bersyukur, bahkan ketika dunia seakan tidak adil. Inilah tahap yang Hill sebut sebagai uji keyakinan. Tahap ketika semesta bertanya padamu, apakah kamu benar-benar percaya pada apa yang kamu ucapkan? Dan hanya mereka yang menjawab ya dengan tindakan, bukan kata-kata, yang akan melihat keajaiban itu nyata. Bayangkan kamu menanam sebuah biji pohon besar. Hari pertama kamu siram, tak terjadi apa-apa. Hari kedua, tanah masih sama. Hari ke-7, kamu mulai ragu. Tapi jika kamu berhenti menyiram, akar itu akan mati sebelum sempat tumbuh. Padahal, ia sudah mulai menembus tanah, pelan, diam, tapi pasti. Begitu pula dengan hidupmu. Setiap disiplin kecil adalah siraman air bagi akar keberlimpahan. Setiap kali kamu bangun lebih pagi untuk bersyukur, setiap kali kamu menolak untuk mengeluh, setiap kali kamu memilih percaya daripada takut, kamu sedang menyirami benih rezeki itu. Dan tahu apa yang luar biasa? Pikiran bawah sadarmu mulai berubah tanpa kamu sadari. Ia mulai menolak kalimat negatif. Ia mulai mencari solusi, bukan alasan. Ia mulai melihat cahaya di tengah kesulitan, tapi jangan salah. Perubahan ini tidak akan berjalan tanpa hambatan. Akan datang hari-hari ketika kamu merasa semua sia-sia. Ketika kamu ingin berhenti, ketika kamu kembali ke kebiasaan lama.
Suara di kepalamu akan berkata, "Lihat, tak ada yang berubah." Tolong, berhentilah berharap. Itu semua hanya omong kosong. Dan saat itulah pertempuran sejati dimulai. Bukan antara kamu dan dunia luar, tapi antara kamu dan pikiran lamamu. Pikiran lamamu akan berusaha mempertahankan zona nyamannya. Ia takut kehilangan kontrol. Ia takut berubah. Ia ingin kamu tetap sama karena sama berarti aman. Namun, aman bukan berarti bahagia. Untuk melangkah ke dunia baru, kamu harus meninggalkan dunia lama. Untuk membuka aliran baru, kamu harus menutup keran lama. Kamu tidak bisa menuangkan anggur baru ke dalam wadah lama. Jadi, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, jadikan kalimat sakti itu latihan spiritual. Bukan hanya kalimat afirmasi, tapi doa kesadaran. Ucapkan di pagi hari sebelum dunia bangun. Ucapkan di malam hari sebelum tidur, ketika jiwamu kembali ke sumbernya. Dan tambahkan satu latihan sederhana, latihan yang akan memperkuat frekuensi kelimpahanmu. Setiap kali kamu menerima uang, sekecil apapun, katakan dalam hati, "Terima kasih, semesta." Aliran ini terus mengalir. Jangan katakan, "Hanya segini," karena hanya segini adalah pintu yang kamu tutup sendiri. Katakan, "Terima kasih." Kata itu akan mengubah energi uang yang datang padamu. Lalu, setiap kali kamu mengeluarkan uang, ucapkan kalimat yang sama. "Terima kasih. Aku memberi karena aku tahu aliran ini akan kembali berlipat." Dengan begitu, kamu berhenti melihat uang sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Kamu mulai melihatnya sebagai arus kehidupan yang menari di sekitarmu. Semakin kamu menari dengannya, semakin ia datang padamu. Napoleon Hill menyebut ini sebagai habit of gratitude. Kebiasaan bersyukur bukan karena banyak, tapi karena percaya bahwa banyak itu sedang menuju. Dan ketika rasa syukur menjadi kebiasaan, energi resistensi dalam dirimu akan mulai mencair. Kamu akan merasa ringan. Kamu akan mulai tersenyum tanpa alasan. Kamu akan merasa aman. Itu tandanya kamu sedang selaras. Sekarang bayangkan sebuah ritual. Setiap pagi, kamu duduk tenang. Kamu letakkan tangan di dada. Kamu tutup mata dan ucapkan perlahan, "Aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir." Ucapkan 3 kali. Rasakan getarannya mengisi dadamu. Lalu bayangkan kamu membuka pintu emas di dalam dirimu. Dari pintu itu, keluar cahaya hangat yang mengalir seperti air jernih. Cahaya itu bergerak, turun melalui tubuhmu, mengalir ke sekitarmu, ke pekerjaanmu, keluargamu, rumahmu. Setiap kali kamu membayangkan itu, kamu sedang melatih visualisasi aktif, teknik yang Hill sebut sebagai theater of the mind. Pikiran bawah sadarmu tidak membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Apa yang kamu bayangkan dengan emosi yang kuat akan menjadi realitasmu. Jadi jangan sekadar melihat dirimu miskin, letih, tertinggal. Lihat dirimu sebagai saluran rezeki, sebagai seseorang yang diberkati untuk mengalirkan kelimpahan bagi orang lain. Lihat dirimu dalam cahaya, karena kamu adalah cahaya. Dan perlahan, tapi pasti, kamu akan mulai bertindak seperti itu. Kamu akan berbicara dengan cara yang lebih positif. Kamu akan memperlakukan uang dengan rasa hormat, bukan ketakutan. Kamu akan mulai menarik orang-orang yang seirama dengan energimu. Ini bukan kebetulan, ini resonansi. Energi menarik energi yang sama. Dan disinilah banyak orang gagal memahami rahasia terakhir dari disiplin spiritual. Tidak cukup hanya mengucapkan dan membayangkan, kamu harus bertindak seolah itu sudah nyata. Jika kamu ingin menjadi magnet rezeki, maka bertindaklah seperti seseorang yang sudah diberkati. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Jadilah bersyukur agar kebahagiaan datang. Sapa orang dengan senyum. Beri yang kamu bisa, sekecil apapun. Bekerjalah dengan niat melayani, bukan hanya mencari.
Karena setiap tindakanmu adalah energi yang dikirim kembali ke semesta, dan semesta tidak pernah salah menghitung. Setiap energi yang kamu keluarkan akan kembali padamu dalam bentuk berbeda. Kadang sebagai uang, kadang sebagai peluang, kadang sebagai kedamaian hati. Jadi teruslah berdisiplin, teruslah percaya, bahkan ketika matamu belum melihat. Sebab yang tak terlihat selalu lebih nyata daripada yang terlihat. Dan ketika kamu melewati badai keraguan itu, kamu akan tiba di tempat baru. Tempat di mana aliran itu tidak lagi terputus. Tempat di mana kamu tidak hanya memiliki uang, tapi memiliki kendali atas energimu sendiri. Itulah kekayaan sejati. Itulah awal dari kebebasan. Perlahan, kamu mulai menyadarinya. Sesuatu di dalam dirimu berubah. Bukan karena dunia di luar tiba-tiba menjadi lebih mudah, tapi karena kamu sekarang melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dulu kamu melihat uang sebagai tujuan. Sekarang kamu melihatnya sebagai cerminan. Cerminan dari pikiran, keyakinan, dan energi yang kamu pancarkan setiap hari. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kali kamu berkata, "Aku mampu," tubuhmu merespons dengan kekuatan baru. Setiap kali kamu berkata, "Aku diberkati," hatimu terasa hangat. Setiap kali kamu berkata, "Aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir," kamu merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Itulah hubungan antara iman dan semesta. Hubungan antara kata dan kenyataan. Hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Napoleon Hill menyebutnya infinite intelligence, kecerdasan tak terbatas yang mengatur segalanya di alam semesta ini. Dan kini kamu tahu, kamu bukan hanya bagian dari kecerdasan itu, kamu adalah salurannya. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap kalimat positif yang kamu ucapkan, setiap niat tulus yang kamu kirimkan, semuanya kembali padamu dengan cara yang sempurna. Lihatlah hidupmu sekarang. Mungkin belum semuanya sempurna. Mungkin masih ada tagihan yang belum terbayar. Masih ada kekhawatiran yang datang di malam hari. Tapi di dalam hatimu, kamu tahu sesuatu telah berubah. Ada ketenangan, ada kepastian, ada rasa cukup yang baru. Dan dari titik inilah transformasi sejati dimulai. Rezeki bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang mengalir melalui dirimu. Kamu tidak lagi meminta dari dunia. Kamu memberi pada dunia, dan dunia memberi kembali padamu, dalam bentuk yang selalu tepat. Sekarang kamu mulai memahami hukum keseimbangan. Setiap kali kamu memberi, kamu tidak kehilangan. Kamu membuka ruang untuk menerima lebih banyak. Setiap kali kamu bersyukur, kamu tidak berhenti di situ. Kamu mempercepat aliran yang sedang menuju padamu. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat, satu kesadaran, satu keputusan untuk mempercayai dirimu sendiri. Kamu mulai melihat tanda-tanda. Uang datang dari arah tak terduga. Proyek kecil menjadi peluang besar. Pertemuan sederhana membuka jalan baru. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi baru yang kamu pancarkan. Kamu sekarang hidup dalam keadaan sinkron. Kamu berbicara, berpikir, dan bertindak dalam satu irama. Kamu selaras dengan hukum semesta, hukum sebab dan akibat, hukum getaran, hukum keyakinan. Dan hukum itu bekerja tanpa gagal. Perlahan, kamu menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ternyata, kalimat sakti ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kebebasan. Kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari pola pikir kekurangan, kebebasan dari kebiasaan membatasi diri sendiri. Dan saat kamu hidup dengan kebebasan itu, kamu tidak lagi menarik uang, kamu menarik kehidupan. Kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang memberi manfaat bagi banyak orang, kehidupan yang berkelimpahan dalam damai, bukan hanya dalam angka. Napoleon Hill mengajarkan tentang Mastermind Alliance, yaitu kekuatan dua atau lebih pikiran yang bersatu dalam harmoni
menuju tujuan yang sama. Kini, kamu akan mulai melihat itu terjadi dalam hidupmu. Kamu akan bertemu orang-orang dengan energi serupa. Orang yang menginspirasi, yang mempercayaimu, yang membantumu membuka jalan yang lebih luas. Karena ketika kamu bergetar dalam cinta dan kelimpahan, semesta mempertemukanmu dengan mereka yang juga memancarkan cahaya yang sama. Kamu tak lagi sendiri, kamu menjadi bagian dari arus besar yang membawa kehidupan ke seluruh penjuru dunia. Dan di titik itu, kamu akan mengerti satu hal sederhana. Kamu tidak perlu lagi mengejar. Kamu hanya perlu menjadi saluran, menjadi terang, menjadi magnet rezeki yang hidup dalam damai. Sekarang bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai besar. Airnya jernih, deras, dan hangat. Kamu mencelupkan tanganmu dan kamu tahu, ini adalah aliran yang tak akan pernah berhenti. Air itu adalah rezeki, dan kamu adalah bagian dari arusnya. Kamu tidak perlu menahannya. Kamu hanya perlu membiarkannya lewat melalui dirimu. Setiap kali kamu memberi senyum, kamu memperkuat aliran itu. Setiap kali kamu membantu seseorang, kamu mempercepat arusnya. Setiap kali kamu bersyukur, kamu menambah volumenya. Dan pada akhirnya, air itu akan kembali padamu, jernih, deras, dan penuh berkah. Sekarang kamu mengerti makna sebenarnya dari kalimat sakti. Ia bukan mantra luar. Ia adalah pintu dalam. Pintu menuju kesadaran bahwa kamu adalah ciptaan yang penuh daya. Bahwa imanmu adalah kunci yang membuka semua kemungkinan. Bahwa hidup ini bukan tentang menunggu keajaiban, tapi menjadi keajaiban itu sendiri. Mulai hari ini, jadikan hidupmu perwujudan dari kalimat itu. Hiduplah seolah kamu benar-benar saluran rezeki tanpa henti. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam tindakan. Bangun setiap pagi dengan senyum. Ucapkan terima kasih bahkan sebelum kamu melihat alasan untuk bersyukur. Lakukan pekerjaanmu dengan cinta. Berikan nilai, bantu orang lain, dan percayalah. Uang akan datang tanpa kamu perlu mengejarnya. Karena ketika kamu selaras, kamu menjadi magnet. Dan magnet sejati tidak berlari, ia menarik. Kamu telah berjalan jauh dalam perjalanan ini. Dari luka menuju kesadaran, dari ketakutan menuju keyakinan, dari kekurangan menuju kelimpahan. Dan meski perjalananmu belum selesai, kini kamu tahu arah yang benar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran baru ini akan membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang kamu impikan. Sebuah kehidupan di mana kamu tidak hanya memiliki uang, tetapi juga memiliki kedamaian. Sebuah kehidupan di mana doa, tindakan, dan hasil menjadi satu. Sebuah kehidupan di mana kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena kamu tahu Tuhan, semesta, dan segala energi di dalamnya selalu berpihak padamu. Sekarang tutuplah matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian itu. Rasakan kehangatan yang mengalir di dadamu. Dan ucapkan sekali lagi, dengan keyakinan penuh, aku adalah saluran rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir. Biarkan kalimat itu menjadi napasmu, ritme hidupmu, lagu yang bergetar di dalam jiwamu. Sebab ketika kamu hidup dalam frekuensi itu, kamu tak hanya menarik uang, kamu menarik cinta, kesehatan, kedamaian, dan makna. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi mencari keajaiban. Kamu adalah keajaiban itu. Jadi, teruskan perjalananmu dengan iman. Bersyukurlah tanpa alasan, berbagi tanpa hitung-hitungan, percayalah tanpa ragu, dan biarkan semesta membalasnya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kaya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti, lebih damai, dan lebih berkelimpahan.